Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan waktunya kita kembali lagi ke on-chain analysis. Sudah lumayan lama juga ya dari terakhir kali kita bahas ya. Nah, jadi sesuai dengan yang kita sudah bahas kemarin ya, ini adalah pengganti DCWT. Jadi hari ini tidak akan ada DCWT ya. Nah, untuk on-chain-nya kita update setelah BTC drop dengan cukup signifikan dari all time high-nya di tanggal 13 Agustus. Kita akan coba lihat apa yang terjadi secara on-chain-nya, apa yang dilakukan oleh para bandar, apakah mereka mulai menjual atau jangan-jangan ini adalah akibat dari para trader futures ya. Nah, nanti kita akan lihat semuanya secara on-chain. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu selain dari itu juga karena on-chain ini bukanlah segmen yang terus-menerus kita buat ya, bukan yang daily. Maka dari itu gue akan coba jelaskan dengan singkat apa itu on-chain analysis ya. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Begitu, di mana kita itu mempelajari data dari blockchain. Nah, kenapa data ini unik dan bisa kita analisa? Karena data dari blockchain ini sifatnya immutable, tidak bisa diganggu-gugat. Saat sudah tercatat, tidak bisa, aduh salah kita hapus, nggak ada. Ya. Jadi transaksinya itu akan selalu tertulis dan nggak bisa dioprek-oprek lagi. Gitu. Ya. Nah, maka dari itu kita bisa melihat pergerakan dari para bandar, miners, dan juga retailers. Begitu ya. Nah, tapi hati-hati, jangan sampai berpikir bahwa wah kalau begini caranya ini adalah pengganti TA dan fundamental. Nope, salah, bukan seperti itu ya. On-chain ini adalah suplemen tambahan untuk membuat analisa kita lebih lengkap lagi, bukan pengganti ya. Dan justru malah kita melihat dengan on-chain ini para bandar yang terlihat seperti wah mystical kayak nggak pernah salah, justru terbukti secara on-chain mereka seringkali melakukan pembelian yang tidak selalu menang. Begitu ya. Nah, jadi itu aja, itu kurang lebih untuk on-chain analysis. Nah, data pertama kita akan bahas adalah Bitcoin Exchange Net Flow. Kenapa Net Flow? Karena Net Flow ini adalah inflow kurangi outflow. Jadi selisih antara inflow dengan outflow. Kalau cuma bahas outflow doang atau inflow doang, itu sebenarnya data nggak komplit. Karena dalam sehari kan ya tentunya ada yang masukin dan yang keluarin. Nah, pada hari itu banyakkan apa? Nah, itu adalah net flow ya. Nah, kalau kita di sini ada yang bar merah dan bar hijau. Kalau bar hijau artinya di hari itu lebih banyak orang yang inflow. Ya, sementara yang merah itu lebih banyak yang outflow. Nah, korelasinya seperti apa terhadap harga? Korelasinya saat banyak bar merah seperti ini adalah masa-masa di mana terjadi possible accumulation. Ya, akumulasi, yang apa bahasa Indonesia ya? Ada kemungkinan akumulasi, begitu ya. Nah, kita bisa lihat maka dia seringkali berkorelasi dengan bottom. Pasti nggak dia merah pasti bottom? Nggak juga, tetapi menunjukkan bahwa secara spot terjadi banyak possible buying. Logikanya dari mana? Logikanya seperti ini ya. Saat lu beli BTC, Ethereum, dan lain-lain. Kalau lu mau hold dengan jangka yang menengah sampai panjang, kira-kira lu mau hold di mana? Apakah hold di exchanger atau hold di cold wallet? Kebanyakan hold di cold wallet. Maka dari itu akan terjadi banyak pengeluaran aset tersebut. Contoh BTC. Nah, jadi saat dia beli, dia akan keluarkan dari exchanger. Dan ini exchanger nggak cuma satu, tapi dari berbagai macam exchanger yang ada di sini. Seperti Bybit, Binance, dan banyak lagi. Jadi, saat terjadi outflow, ini adalah outflow secara keseluruhan. Begitu ya. Nah, makanya outflow ini seringkali dikaitkan dengan possible buying. Dan itu adalah sinyal yang cenderung bullish. Contohnya ya di sini, di 2022, di mana kita mendapatkan bottom. Di masa-masa itu banyak outflow, begitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang gimana nih? Saat kemarin apakah terjadi outflow gede-gedean? Nah, jawabannya sebenarnya terjadi outflow besar di tanggal 13 Agustus. Tetapi kok market ngedrop begitu. Dan kalau kita lihat secara zoom out-nya, ya tadi kalau kita zoom in kan kayak gede ya. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya dari Agustus awal sampai sekarang itu volumenya very low. Jadi outflow-nya kecil, inflow-nya kecil. Bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya nih. Di tanggal 25 Juli, ini outflow-nya 33.000. Di sini outflow cuma 6.000. Di sini inflow 32.000. Di sini inflow paling berapa? Cuma 2.000 something. Begitu. Jadi sebenarnya dalam bulan Agustus ini pergerakan secara spot inflow outflow-nya nggak terlalu besar. Nah, jadi para bandar dan retailer sepertinya di spot nggak terlalu banyak melakukan kegiatan.
Oke, berarti secara spot nggak terlalu banyak melakukan kegiatan. Tetapi kenapa harga bisa naik? Apakah ini ulah dari para trader futures? Nah, kita akan coba lihat di data selanjutnya. Tetapi sebelum kita masuk ke data selanjutnya, seperti biasa gua akan kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by VMAX. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini ya, VMAX masih berjalan eventnya ya dari tanggal 8 Agustus sampai tanggal 31. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Di sini kita bisa mendapatkan banyak trading boosters dan juga bonus sampai 220 USD yang menunggu lo ya. Apa saja caranya untuk bisa kita mendapatkan bonus, Bang? Susah nggak? Ya tergantung, ada yang susah ada yang nggak ya. Yang paling gampang adalah ini, semua orang bisa lakuin ya. Tinggal bikin akun, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah ya. And then KYC. Itu langsung bisa mendapatkan 10 USD dalam bentuk trading bonus ya yang lo bisa pakai untuk trade, and then ya profitnya lo bisa WD begitu ya. Nah, buat lo yang first time deposit juga dan trading future sekali saja, lo bisa mendapatkan lagi ekstra 10 USD lagi. Ini yang paling gampang ya. Sisanya dalam bentuk trading bonus ya. Jadi apabila lo net deposit lebih dari 1000 akan mendapatkan sekian dan seterusnya. Ini cukup banyak ya, lo bisa tinggal baca satu persatu mana yang cocok buat lo gitu ya. Nah, ini bisa dibaca dulu buat lo yang tertarik silakan. Kalau lo nggak ada ganjelan semuanya udah cocok, monggo bisa dilanjut ya. Ya, tapi lagi-lagi yang paling gampang sih ini ya, tinggal KYC, sign up. Nah, itu bisa langsung dapat 10 USD dalam bentuk trading bonus ya. Nah, selain itu juga di VMAX ini trading bots-nya sangat lengkap ya. Ada mulai dari futures maupun spot ya. Ada futures grid, ada juga signal trading, ada juga martingale DCA secara futures maupun spot. Jadi banyak sekali pilihannya ya. Dan kalau kita di sini kita bisa cari mana bot yang paling cocok buat kita gitu ya. Nah, selain itu juga VMAX ini ada kerjasama ya dengan Quantoshi. Nah, Quantoshi ini biasanya ya bisa dipakai di berbagai macam exchanger juga. Nah, tetapi mereka ada kerjasama khusus dengan VMAX. Jadi lebih terintegrasi lah kasarnya seperti itu. Nah, kita terakhir sudah ikuti juga ya. Jadi ini bukan gua trade secara sendiri ya, tapi ini gua ngefollow Quantoshi, and then kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, baik lagi ini baru sebentar sih ya, baru relatif sebentar. Kita lihat nanti lebih panjangnya seperti apa. Nah, buat lo yang pengen coba ya silakan. Bisa saja tinggal di copy ya, bisa langsung di Quantoshi-nya atau di gua karena ya sekali lagi gua juga ini ngefollow si Quantoshi gitu ya. Itu sih kurang lebih ya untuk dari VMAX. Sekali lagi ini sampai tanggal 31 Agustus. Jadi masih cukup panjang waktunya. Buat lo yang tertarik boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di VMAX. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Ini apaan, Bang? Ini simpelnya menghitung posisi futures yang ada di market begitu. Dan kalau ngomong teknisnya, ini adalah open interest dibagi dengan coin reserve. Atau kalau mau bikin bahasa manusianya, ini garis ungu ya, estimated leverage ratio ini semakin dia meningkat, itu artinya semakin banyak posisi futures yang ada di market. Kalau dia drop, artinya banyak yang ketutup. Nah, ketutupnya bisa cut loss, bisa juga kena liquid, begitu ya. Nah, pertanyaannya nih ya, apakah pergerakan di bulan Agustus ini terjadi dengan signifikan itu karena leverage? We'll see. Datanya menunjukkan bahwa indeed ya, ini terjadi karena posisi futures. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah klasik contoh dari short squeeze. Jadi artinya apa? Artinya banyak orang yang pegang posisi short dan mungkin dia terlalu overconfident. Ya mungkin overconfidentnya karena ini nih, karena tanggal 30 Juli sampai tanggal 2 Agustus itu drop. Ya, itu drop karena urusan tarif dan juga untuk urusan interest rate yang tidak turun gitu ya. Nah, mungkin di masa-masa ini banyak yang wah, udah nih kita buka posisi short nih. Pasti mantap BTC drop lagi. Taunya tidak kejadian. Taunya dia ketahan oleh MA50 di sini ya di tanggal 2 Agustus dan mantul naik lagi ke atas. Nah, posisi short yang overconfident di sini banyak yang kena squeeze. Nah, itu adalah namanya short squeeze ya, dan ini terjadi dengan cukup masif ya sampai tanggal 13 Agustus sampai tanggal 13 Agustus itu puncaknya ya. Kita bisa lihat dia turun lagi. Ya ada dua inilah. Ada dua ada dua swing gitu. Swing pertama di sini sempat membaik sedikit, drop lagi begitu ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan ada hal yang unik juga nih. Di tanggal 13 Agustus ya mulai kebalikan, mulai dari reversal. Saat BTC menembus new all time high, besoknya kan koreksi tuh, koreksi dengan cukup dalam. Nah, di sini estimated leverage ratio meningkat.
Nah, ini berarti kemungkinan besar ya, mungkin ya, ini lagi-lagi ini adalah spekulasi karena kita nggak bisa tahu specifically siapa yang buka posisi short maupun long ya. Spekulasinya adalah orang-orang yang profit long di sini, yang nge-squeeze posisi long di sini, mulai mengubah posisi mereka dari posisi long setelah ketemu resisten baru, setelah membuat new all time high, mereka nge-short. Waktu mereka nge-short di sini, ya otomatis leverage meningkat. Nah, jadi kita bisa di sini korelasinya dari tanggal 13 sampai ke tanggal 15 ini, harga turun bersamaan dengan estimated leverage ratio yang meningkat. Artinya posisi penurunan ini terjadi karena ya mungkin meningkatnya banyak posisi short. Nah, kalau seperti itu berarti ada resiko apa? Ada resiko lagi short squeeze. Apalagi kalau secara TA-nya buat lo yang nonton DCWT tahu bahwa MA20 masih nahan, 50 juga masih ada di bawah. Jadi ya secara TA masih ada 2 support kuat. Apabila MA20 dan 50 itu nggak berhasil dijebolkan, ya masih berhasil bertahan ya, kalau 20 amit-amit jebol, 50 masih nahan, nah ada potensi bisa terjadi short squeeze. Nah tapi at the end of the day kita nggak pernah bisa tahu apakah pastilah akan langsung terjadi besok, lusa atau kapan nggak tahu. Nah tetapi ada resiko short squeeze. Apalagi kalau sampai 2 support itu bertahan gitu. Ya jadi buat lo yang punya posisi futures hati-hati karena ada potensi bisa terjadi squeeze seperti yang kita bisa di sini ya dengan estimated leverage ratio yang mulai meningkat lagi gitu ya. Nah, ini seperti yang gue bilang tadi, nggak bisa jadi pengganti TA. Ini adalah suplemen tambahan untuk melihat lagi analisa kita. Jadi ya inilah sama kayak tubuh kita. Tubuh kita dikasih suplemen, kasih vitamin supaya lebih sehat lagi begitu. Ya tapi ya bahan bakar utamanya adalah ya makanan kita sehari-hari begitu ya. Sip. Jadi sekali lagi yang gue tekankan adalah mulai ada resiko terjadi squeeze lagi. Tinggal kita lihat nanti di TA-nya siapa yang menang. Apakah resistennya di angka 117.700-an, 119.800-an, atau jangan-jangan yang menang adalah support di angka 20 dan 50 begitu. Nah kita nggak pernah bisa tahu karena kita nggak punya cermin buat masa depan. Tapi resikonya sudah mulai terbentuk gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk estimated leverage ratio. Nah, selanjutnya kita akan lihat MVRV. Nah, untuk MVRV ini basically cara penggunaannya sangat mirip seperti seperti RSI begitu. Ini kayak 30, ini kayak 70-nya. Ya, 70-nya itu di angka 3,7. Ini karena masih rada jauh jadi nggak kelihatan 3,7-nya ya. Nah, tapi kita bisa lihat sekarang posisi dari MVRV itu masih belum kena di atas dari 3,7. Jadi secara MVRV-nya ya masih belum dapat SOPTP begitu. Jadi buat yang nyari SOPTP via MVRV ratio masih belum dapat begitu. Nah, tapi di waktu bersamaan juga dia cukup jauh dari posisi oversold-nya di bawah 1 begitu. Nah, buat lo yang bareng-bareng TCI akumulasi di masa-masa dia di bawah dari 1, ya mungkin sekarang udah ekstra senyum-senyum. Ya buat yang sudah kelewat ya sudah. Secara MVRV ya tidak ada SOP untuk akumulasi. Begitu. Nah tetapi ya buat lo yang tetap pengen akumulasi ya bisa dengan cara TA. Nah itu dengan cara mengikuti DCWT gitu ya. Jadi sekali lagi on-chain ini tujuannya bukan pengganti TA, bukan pengganti fundamental, tapi suplemen. Dan bahkan kalau gue mau ngomong secara kasarnya secara skala prioritasnya lebih penting TA dan fundamental. Ini sekali lagi adalah vitamin tambahan supaya lebih bagus lagi gitu ya. Oke. Itu aja kurang lebih untuk hari ini ya. Sekali lagi gue ingatkan tidak ada DCWT untuk hari ini, jadi ya hari ini hanya on-chain saja. Next ya sudah, berarti nanti kita tunggu di hari Senin untuk DCWT selanjutnya ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tak bertuai ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.